Bismillahirrahmanirrahim. Allah menurunkan kembali perintah surat Al-Isra ayat 79. 78 adalah perintah tentang salat yang 5 waktu di penghujung siang, penghujung malam. Aqimus salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, dan seterusnya. Itu salat fardu. Salat fardu 3 waktu, artinya asar dan zuhur disatukan, maghrib dan isya disatukan, ujung malam dan tengah siang, begitu. Ayat berikutnya 79 adalah langsung fatahajjad bihi nafilatan. Kemudian lakukan olehmu sholat tahajud nafilatan. Kenapa diberi penjelasan nafilatan? Tadi kata sahabat Ibn Abbas, sebelum turun ayat ini, ulama mengatakan sebelum datang Isra Mi'raj sholat 5 waktu, sholat malam itu wajib. Tapi ada yang mengatakan Allah menurunkan ayat ini karena para sahabat semuanya melakukan sholat malam, dikhawatirkan jangan sampai ini ada kesan bahwa sholat ini wajib, padahal tidak wajib, sehingga perlu ada penjelasan nafilatan. Imam Syafi'i mengartikan nafilatan sunnah muakkadah, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan nafilah itu wajib, tapi tidak fardu, katanya wajib, ya kira-kira sunnah muakkadah. Tapi Allah menjanjikan, tapi kalau kamu lakukan sholat tahajud itu, walaupun ini hanya nafilah pelengkap, Allah akan memberikan kepadamu maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah adalah posisi yang terpuji. Tidak disebutkan di dunia atau di akhirat, artinya ya di dunia, di akhirat. Maqamam mahmudah, posisi yang terpuji. Doanya ada kaitan dengan maqamam mahmudah. Wakul, dan nyatakan olehmu, ucapkan olehmu. Ini baik doanya setelah salat malam, yaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik, dan keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik, yang terpuji, dan berilah aku kekuasaan. Sultan bisa juga penguasa, artinya orang lain yang berkuasa. Sultan bisa juga kekuasaan, kita yang diberikan wewenang dan kekuasaan langsung darimu, nasiro, yang bisa menolong aku. Jadi kita minta sultan, minta kekuasaan yang betul-betul dari Allah dan bisa menolong kita. Masuk dengan cara yang baik, naik dengan cara yang baik, turun juga dengan cara yang baik. Itu yang paling indah dalam hidup. Jadi menaiki sebuah posisi dengan cantik, turun dari posisi itu juga dengan terhormat. Tidak naik dengan fitnah, turun karena dipecat. Jadi dengan baik, doa ini baik dijadikan doa kita setelah tahajud. Boleh dilengkapi dengan ayat 81-nya, yaitu waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi 79, 80, 81. Nah, ini adalah janji Allah mengenai sholat malam. Di satu sisi, sholat malam itu oleh ajaran Islam seperti yang dipraktekkan oleh Nabi, merupakan bentuk pendekatan kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah karena situasi batin yang sangat menekan. Kesedihan, penderitaan, kekecewaan, merasa dikhianati orang, disakiti orang, dizalimi oleh orang. Nah, kita sholat malam. Umpamanya saja hadis menyebutkan kalau di tengah keluarga ada problem suami istri yang syirik yang luar biasa terjadi, Nabi memberikan resepnya. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Ya, maksudnya jangan digusur, jangan dibanjur, begitu. Dengan penuh kasih sayang. Hadis lain menyatakan bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Artinya inisiatif boleh datang dari suami, boleh datang dari istri. Dengan penuh kasih sayang, fayaquman, suami istri bangun sholat malam. Nah, ini memang walaupun ada ikhtilaf soal berjamaah itu, kalau saya, maafin saya berpendapat boleh di rumah itu berjamaah suami istri untuk sholat malam, sama saja dengan taraweh. Memang kalau dibiasakan di luar, di masjid menyetiap malam, itu menjadi kurang baik, supaya nanti jangan ada kesan itu wajib. Tapi kalau sewaktu-waktu barangkali. Tapi kalau di rumah, ya, tapi kalau kita tidak sependapat nggak apa-apa ya. Yang penting sholat malam. Jangan sampai di sebuah perguruan tinggi kena ribut antara taraweh 11 dan 23, akhirnya rektor membuat keputusan sudah nggak ada taraweh di kampus. Aman malah itu. Habis yang bertengkar terus yang 23 sama yang 11, bubarkan aja jadi aman.
Jadi fayaquman, dua-duanya wa yadhkuranillah, dan dua-duanya pasrah zikir. Terserah. Kalau kita merasa dizalimi, dikhianati oleh orang lain, maka zikirnya adalah dua potongan ayat yang disatukan. Maksul itu dicontohkan dalam hadis Nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuhan, cukup engkau saja pelindungku, cukup engkau saja penolongku, cukup engkau saja tempat berserah diri aku. Kalau kita merasa umpama saja ya tersakiti, merasa kekecewaan yang luar biasa karena kerugian, karena kegagalan, maka zikirnya adalah bisa diambil ujung surat At-Taubah. Itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat itu kaitannya adalah dengan pujian Allah kepada Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul pilihan yang penuh perjuangan, pengorbanan, sangat ingin umatnya itu menjadi umat yang baik. Tapi Allah menyatakan fa in tawallau Muhammad, walaupun kamu habis-habisan berjuang, ikhlas, berkorban, ada saja orang yang enggak menyenangkan kamu, yang mengecewakan kamu, yang sinis kepadamu. Quran menyatakan fakul, kalau situasi sudah begitu, ya jangan marah, jangan putus asa, apalagi dendam. Kul, katakan saja hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadis menyebutkan baca katanya 7 kali di ba'da salat, terutama salat malam. Ujung surat At-Taubah. Ada beberapa zikir yang memang dari asbab wurudnya, timbulnya itu adalah situasi seperti itu. Ya, kalau kita banyak kegelisahan, banyak sedih, banyak bingung, yaitu doa 8 penyakit rohani itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. 8 penyakit rohani itu. Al-humum, kebingungan, sedih luar biasa, azia, kemudian lemah, kemudian rasa takut berlebih-lebihan, kemudian kikir, kemudian lagi malas, lantas merasa terlampau banyak hutang, kemudian yang ke-8 merasa diancam oleh lawan. Itu 8 penyakit rohaniah. Resep itu diberikan oleh Nabi kepada salah seorang sahabat yang selama 2 minggu gelisah terus. Kata Nabi, ambil air wudu, lakukan sholat 2 rakaat syukur wudu, baca olehmu ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Nah, ini zikir dalam bentuk doa, zikir dalam bentuk kepasrahan, zikir dalam bentuk istighfar kalau kaitannya dengan menghapuskan dosa dan kesalahan. Apa jawaban Allah? Allah menyatakan, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka, suami istri yang bangun sholat malam dan kemudian berserah diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Jadi dalam keadaan sekali lagi ada problem, ada masalah, kesabaran, kepasrahan dengan jalan sholat malam yang kita kenal mungkin ini kecerdasan spiritualnya ini. Tapi di satu sisi ada sebuah kisah juga, hadis sahabat Abu Hurairah melihat selesai sholat, sahabat Abu Hurairah melihat kaki baginda Rasul bengkak-bengkak, memar, lecet. Kata sahabat Abu Hurairah, saya nggak bisa menahan tetesan air mata saya. Saya sedih melihat pemimpin saya yang sangat saya cintai. Kakinya bengkak, kakinya lecet, kakinya memar-memar. Spontan saya memegang kaki baginda Rasul dan saya nyatakan, ya Rasulullah, kakimu bengkak, kakimu memar-memar, kakimu lecet. Saya tahu karena kau habiskan setiap malam, separuh malam lebih untuk melakukan sholat malam. Ya Rasulullah, Anda ini mau cari apa lagi? Anda sudah Rasul Allah, kekasih Allah, surga pun sudah di tangan, dosa nggak pernah dilakukan. Kenapa kau habiskan waktu separuh malam lebih untuk sholat malam sampai kaki lecet dan memar-memar ini? Nah, ini jawaban Rasulullah. Apakah saya tidak pantas kalau saya mensyukuri segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada saya? Jadi puncak rasa syukur dalam bentuk sholat adalah sholat malam.
Dalam surat Al-Kautsar kan ada pernyataan inna a'tayna kal kautsar. Aku berikan kepadamu nikmat yang serba banyak. Harus bagaimana? Fasholli, lakukan sholat, wanhar dan berkurban. Sholat bisa sholat syukur wudu, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat fardu, dan puncak rasa syukur dengan sholat adalah qiyamul lail. Begitu Nabi memberikan contoh ini mengenai qiyamul lail. Sebuah hadis mengemukakan nanti katanya di alam mahsyar ketika suasana dalam keadaan hening, tidak terdengar suara apapun, tiba-tiba bergema sebuah suara. Suara itu bergema demikian, ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madaji, mana di antara kalian yang sudah siap meninggalkan tempat tidur kalian di penghujung malam untuk melakukan ruku dan sujud menghadap Allah. Suara itu bergema 3 kali. Mana di antara kalian yang sudah siap meninggalkan tempat tidur kalian di penghujung malam untuk melakukan sholat ruku dan sujud sholat malam? Setelah suara itu bergema 3 kali, fayakumun, berdirilah sekelompok orang-orang. Nampak wajahnya itu indah, berseri-seri, wahum qalil, tapi yang berdiri itu tidak banyak. Sebagian darinya dari Jalan Japati Telkom. Amin. Yang tahajud nih. Kepada mereka yang sudah berdiri berbunyi kembali, masuklah kalian ke dalam surga tanpa dihisab bersama para nabi, para solihin. Luar biasa salat malam itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara salat tahajud itu 23 tahun, hampir tidak pernah satu malam pun, hampir tiada malam tanpa salat malam. 23 tahun.